HRD Manager 29 tahun. Ini kerja apa KPR rumah ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Pejuang Karyawan, karena saya masih karyawan. Nah, setelah video sebelumnya saya itu membahas tentang persaingan lowongan kerja untuk posisi akunting, itu lumayan lah ya. Kemarin sih sebelumnya itu saya lihat, ya teman-teman bisa lihat sendirilah di videonya ya, itu sekitar 400-an lah, hampir 500 ya persaingannya untuk bulan Juli ini. Ya termasuk lumayan. Tapi kalau yang admin yang sebelumnya itu gila lagi, 4000 satu PT ya untuk saingannya. Nah, nanti video kali ini saya mau membahas tentang persaingan lowongan kerja bagian atau posisi apa namanya, kayak jenenge lah, lupa aku namanya. Posisi personalia ya, personalia lebih ke HR juga lah, personalia atau HR. Nah, seperti apa persaingannya teman-teman bisa cek sendiri di video ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya ini apa namanya, Jobstreet ya, aplikasi Jobstreet ya. Saya patokannya di situ, soalnya di sini bisa dilihat berapa orang yang sudah melamar dalam satu PT itu. Ini bukan promosi karena saya nggak dibayar ya. Ini buat sharing aja. Kalau semua setiap bulan itu pelamar itu yang paling banyak tuh di bagian apa, nanti teman-teman bisa cross check sendiri seperti itu. Oke, langsung lanjut ya ke sini ya, ke Jobstreet. Yang pertama kriterianya, kita pilih kriterianya itu saya fokusnya untuk wilayah Cikarang dulu ya. Kalau seluruh Indonesia nanti reviewnya gila, bisa sehari semalam ya. Saya dan ya komputernya. Oke, pertama kita ketik dulu, kita tulis Cikarang lah areanya ya. Terus spesialisasinya yaitu administrasi personalia. Nah ini nih, semua administrasi dan personalia. Oke, klik cari lowongan. Nah, di sini sudah nongol ada satu dari 21 batch ya. Kita bahas satu batch saja, kalau dibahas semua nanti kepanjangan videonya. Oke, dari satu batch ini kita mulai dari kepala unit SDM dan umum ya. Ini PT Metro Mitra Sarana. Oke, kita langsung open new tab saja. Ini enggak ada gaji yang ditawarkan, yang diharapkan. Oke, kita lihat di sini berapa persaingannya. Ada 87 pelamar yang sudah melamar ya untuk bulan ini. Oke, kita lihat dari gaji yang diharapkan itu untuk posisi kepala unit SDM dan umum. Ini 3 juta ya, 3 juta administrasi ya. Ini pengalamannya sudah 8 tahun dengan level pendidikannya SMU. Ini clerical atau admin umum, konstruksi spesialisasi konstruksi bangunan, dan terus yang lainnya sama 3 tahun, 8 tahun, 4 tahun sarjana. Masya Allah, di sini banyak banget sarjana S1 ya. Di video sebelumnya juga di akunting itu kebanyakan S1 KB ya kan. Wah ampun deh, saingannya berat-berat S1 ya. Saya lama-lama mau daftar S4 ya. S4 ada nggak ada, S3 doang ya, apa ST12. Oke, di sini kita lihat gaji yang diharapkan paling besar berapa sih? 25 juta, sama ya, sama sebelum-sebelumnya. Owner lagi nama posisi, ngaco kadang. Kalau udah owner ngapain juga ngelamar kerja ya, kadang-kadang. Oke, pengalaman kerjanya 15 tahun dengan level pendidikan sarjana S1, spesialisasi makanan, minuman, atau restoran. Kadang ini ngaco juga nih orang nih. Terus yang kedua ada senior manager 18 juta dengan 15 tahun pengalaman kerja. Pendidikannya adalah magister. Oke, untuk kepala unit SDM ini persaingannya dikit ya, 87 doang ya. Cuman gajinya ya mantap-mantap nih. Dan belasan tahun. Kita lihat ya, paling lama berapa sih? 29 tahun teman-teman. HRD manager ya.
HRD Manager 29 tahun. Ini kerja apa KPR rumah ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut dengan PT yang lain. Di bawahnya masih ada administrasi gaya sukses mandiri KC Indo. Administrasi ini kayaknya perasaanku juga agak gimana gitu. Kemarin soalnya masih ada yang nongol ini nih. Ini kemarin administrasi banyak juga. Coba kita lihat pelamarnya ada berapa. Bismillahirrahmanirrahim. 2000 apa saya bilang ya kan, kemarin ini masuk kategori di video sebelumnya itu 2000. Jadi saya tidak mau membahasnya karena ini terlalu bikin puyeng kepala ya. Udah 2000 pelamar ya, edan. Kalian bisa lihat sendiri di video sebelumnya ya, ini udah ada. Terus ini staf administrasi sales reception, ini sudah juga di video sebelumnya. Terus admin staff juga sudah. Ini HRGA Manager, wah mantap jiwa ini kayaknya nih. Di atas gaji yang diharapkan Jaba BK gitu loh ya. Kalau kualitasnya bagus mau gaji berapa dikasih nih. Minimal nih S2. Nah, ini kalau kalian masih S1 dengan SS yang lainnya di bawah S2 ya harap-harap cemas ya. Saingannya ini, aduh, ini berduit semua ini. Kita lihat ada berapa. 54 sarjana S1 semua ya kan, seperti biasa. Gak ada yang S2 ya, gak ada yang S2. Gaji yang diharapkan paling kecil adalah 3 juta dan 3,6 nih admin nih. Pengalaman 4 tahun SMU. Paling besar berapakah ini kok perasaanku? Wih deh, HRGA General Manager 30 juta, 23 tahun ya pengalamannya, sarjana S1 HRD. Aduh, 30 juta ya. Ini masih ada perusahaan. Nah, ya kalau emang kualitasnya bagus ya mungkin bisa diterima ya. Cuman kan di masalah gajinya ini lumayan. Tapi kalau Jaba BK nggak masalah sih sebenarnya. Perusahaannya dia gede, 23 tahun. Wah, ini umurnya udah di atas 40 kali ya. Oke, kita lanjut di PT yang lain. Administrator ini masih juga sudah di video sebelumnya juga dibahas. Sales support itu tidak sesuai konteks, jadi kita skip aja. Nah, ini yang di bawahnya ada HRGS Supervisor PT Panahome Delta Mas Indonesia. Ini gaji yang diharapkan minimal 2 tahun supervisor koordinator. Oke, kita lihat siapakah dan berapakah yang 600. Wih, ini udah mulai, kalau udah di atas 500 pelamarnya itu berat teman-teman ya. Persaingannya tambah ketat, apalagi tadi yang admin 2000. Di video sebelumnya administrasi itu ada satu PT 4000 pelamar, edian mantap lah. Ini paling kecil gajinya adalah 1 juta dengan pengalamannya 3 tahun. Terus level lulusannya adalah SMU. Waduh, ini SMU ya, masih nekat juga, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga usaha lah ya, semua dimasukin ya. Ini paling besar gajinya yang diharapkan adalah 26 juta, posisinya General Affair Manager, pengalaman kerjanya 26 tahun ya, KPR. Terus sarjana S1, spesialisasi konstruksi bangunan atau sipil. Coba kita cek ada yang lebih tua nggak. Ada yang lebih tua, dia 28 tahun, corporate IR dan GA Manager, 14 juta ya yang diharapkan ya, sarjana juga. Oke, terus lanjut yang lainnya. Lumayan 600, ini udah mulai berat ya. GA Staff ini, wah ini kayaknya banyak nih. Kalbe, pokoknya kalau PT-PT nya itu yang gede-gede yang terkenal itu biasanya ya lumayan saingannya. Ini nggak ada obat nyamuk apa ini. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan. Opo lah bilang, kalau perusahaannya gede itu, aduh, jangan ditanya pelamarnya ya, pasti banyak. Jadi teman-teman kalau semua mau lihat PT besar-besar ya
harap siap-siap ya, persaingannya ya seperti ini. Contohnya PT Kalbe ini kan udah TBK gede, gajiannya emang gede juga, cuman ya tahu sendirilah saingannya segini lah. Ini baru untuk satu posisi GS Staff. Untuk posisi yang lain wah lebih banyak lagi, admin mungkin ya, admin atau yang lainnya. Ampun dah, ampun. Ini paling kecil gajinya tuh masih banting harga di angka 1 juta ya, dengan pengalamannya belum ada. Sarjana S1, sarjana ya, sarjana ini berarti kalau masih nol biasanya baru lulus ya, lulus wisuda. Kalau saya sih wisuda juga sih. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah mana nih, paling besar 16 juta HRD dengan pengalaman 20 tahun, sarjana S1 20 tahun ya, kebanyakan ya. Pokoknya tak lihat dari kemarin tuh review, pokoknya kalau di atas 10 tahun itu gajinya pasti di atas 10 juta ya, 16, 15 lumayan. Dan ini apa nih, S1 8 juta, pengalaman 0. Aduh, ini terlalu bermimpi ya. Nggak apa-apa bermimpi lah ya, cuman kalau saya HRD nya ya, saya pikir-pikir dulu, nggak ada pengalamannya ya, pengalamannya belum ada, cuman menang pakai sarjana S1, gajinya segini. Saya mending udah pengalaman 5 tahun mending tak rekrut ya. Biasanya gitu, kayak yang kemarin viral tuh dari UI apa ya itu ya, nah itu pengalamannya belum ada, mentang-mentang dari universitas ternama gajinya minta gede. Kalau saya mau udah langsung tak tolak. Oke, lanjut. Ini persaingannya lumayan berat ya, berat dan sangat berat. Udah masuk 2000-an itu udah berat banget. Itu kalaupun bisa masuk dan interview udah itu keberuntungan yang hakiki ya. Udah keberuntungan hakiki, bejo banget bahasa Jawa nih. Oke, selanjutnya adalah HRD Staff prospek motor. Oke, kita lanjut. Prospek motor ini kayaknya nih, ini tempat servis kendaraanku di sini juga nih. Lihat siapa yang melamar. 911, ini juga udah mulai medium ya persaingannya. Kita lihat, oke, masih banting harga gaji ya, 1 juta dengan pengalaman 3 tahun. Wah, mantap. Ini bantingan harga kan, Masya Allah, beratnya cari kerja ya, sampai gaji segini pun masih dibanting. Manajer 20 tahun, ini gaji yang diharapkan paling besar 20 tahun ya, dengan pengalamannya 8 tahun. Coba dibandingkan dengan yang di bawahnya teman-teman. HRD 16 juta, pengalaman 20 tahun. Mau milih yang mana? Kembali lagi ke skill ya, skill sama pengalamannya tuh sampai mana. Kalau semua mau yang ini 20 tahun skillnya kurang ya sama aja, komunikasi kurang sama aja. Tapi kalau yang gede ini 20 juta 8 tahun, tapi kalau dia udah pengalamannya bagus, kualitasnya bagus ya nggak masalah sih ya. Cuman ini dilihat dari pengalamannya, biasanya pengalaman itu menentukan kualitas ya. Gitu, lanjut. Ini barusan berarti prospek motor ini persaingannya berat ya, 900 soalnya. Kemudian lanjut ke PT Sinar Jaya Tektindo Mandarin Interpreter Translator. Ini skip aja soalnya bukan konteksnya ya. Terus yang selanjutnya dari PT Food Indo Dwi Vestamas Human Resource. Oke, kita lihat. Ada berapa ya sudah melamar? Cuma 191, ini masih ada kemungkinan untuk bisa dilamar ya. Ini saingannya sedikit hitungannya kalau cuma 191. Oke, gaji yang paling kecil diharapkan adalah 3 juta dengan pengalamannya 0 atau baru lulus, baru kuliah, sarjana S1 ya. Terus gaji yang diharapkan paling besar, coba kita lihat, 60 juta. 60 juta bro, 60 juta GM Human Resource, 60 juta ya. Ini sekelas-kelas, aduh nggak tahu deh. Kalau PT-PT kayak gini paling bengek ya,
kalau semua menggaji 10 juta ya, 26 tahun ya, seperti biasa KPR, pengalaman kerja terlama. Coba kita lihat, masih ada yang lebih lama, 29 tahun ya, 29 tahun, ini hampir seumur hidup, masa muda, masa tua ya. Gaji yang diharapkan adalah 15 juta ya, diploma kayak saya, diploma. Oke, persaingan untuk Human Resource Manager ini PT Fodindo ini lumayan ya, sedikit. Jadi bagi kalian yang di bagian HR gitu ya, ada kemungkinan bisa itu ya dilamar. Terus yang selanjutnya PT Auto Acindo Jaya. Kita lihat ada 556. Ini udah masuk medium, ini udah gampang-gampang susah ya, udah 500 lebih. Ini gaji yang diharapkan paling kecil adalah 1 juta. Ini sebelumnya udah ngelamar juga nih, 3 tahun ya pengalaman SMA. Terus gaji yang diharapkan paling besar 30 juta dengan pengalaman kerjanya 16 tahun. Coba kita lihat paling lama. Wah, ini paling lama nih, HR NGA Manager, HR Legal Payroll General Affair. Oke lah, 28 tahun dengan gaji yang diharapkan adalah 15 juta. S1 semua, S1 ya, S1 aja pendidikan masih susah cari kerja ya. Oke, kita skip. Kemudian di PT KAU Front Office, ini bukan bagiannya ya, sudah beda HR. Nah, ini HR nih, Company Confidential. Lihat siapa yang sudah melamar. Ada 94 pelamar, yaitu dengan gaji paling kecilnya adalah 4 juta, pengalamannya 3 tahun, level pendidikan S1 ya. Ini sedikit, ini sedikit nih, sedikit ya. Paling besar kita lihat berapakah di sini, 60 juta, Masya Allah. Ini tadi ngelamar di sini juga ya. Ini jangan-jangan di PT sebelumnya gajinya ini sekitar segitu kan ya, kali ya kan, dia nawarnya segitu, berarti PT-nya ya segitu juga. Tapi secara logis, kenapa dia nggak bikin usaha sendiri atau bikin perusahaan sendiri gitu ya, bikin CV kayak PT kecil-kecilan buat proyek. Secara kalau semua dia bener gajinya yang sekarang kemungkinan di angka 50 jutaan kan, ya mending bikin kantor-kantor sendiri lah ya. Tapi kok kenapa masih cari kerjaan ya? Ya tidak tahu lah ya, wallahu alam. 26 tahun teman-teman. Oke, untuk HR Manager ini ada 94 ya, persaingannya pelamar ya, masih ada kesempatan. Kemudian ada di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Employee Relation Manager, Employee. Oke, kita lihat ada berapa pelamarnya. Ada 135. Ini masih kecil ya persaingannya ya. Dengan gaji terendahnya itu yang diharapkan adalah 3 juta, pengalamannya 0. Ada yang pengalamannya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Lumayan ya. Terus gaji yang diharapkan paling besar adalah 30 juta dengan pengalaman 14 tahun, sarjana lagi. Ini ngomong-ngomong gak ada yang sarjana S2 apa ya? Head of HR and Operational. Oke lah, 30 juta. Nanti kalau udah bosen ya tak ngelamar lagi lah di angka segitu, lumayan kali ya. Lumayan bro, 30 juta kalau keterima bro, kayak judi ya kan. Oke, kita lanjut. Ini medium ya, medium ke bawah, gampang, masih ada peluang untuk melamar. Oke, untuk yang selanjutnya adalah HR Director. Woi, mantap nih. Oke, selanjutnya kita lihat siapa yang sudah melamar, berapa orang. Ada 174 pelamar ya untuk posisi ini. Ini masih ada kesempatannya, soalnya saingannya masih di angka 100-an. Terus gaji yang terkecilnya yang diharapkan adalah 3 juta dengan pengalamannya adalah 0, berarti belum ada pengalaman atau baru lulus, baru wisuda ya, baru manis-manisnya wisuda masuk ke dunia pencari kerja. Aduh, pahit bro, pahit. Aduh, udah ngalamin dah.
Gaji yang diharapkan adalah 100 juta, Masya Allah. Freelance konsultan 100 juta 35 tahun, Masya Allah. Ini seumur hidup ini 35 tahun bro. S1 100 juta. Dan ada HR Direktur 95 juta 27 tahun. Mantap banget. Masya Allah, Masya Allah. Mantap. HR Direktur. Kalau level saya udah di atas itu ya lumayan kali ya. Ya cari ilmunya dulu lah. Terus yang selanjutnya adalah Executive Assistant. Enggak lah. Oh ternyata sudah habis ya ini ya. Executive Assistant. Oh lah terakhir lah. Oke, yang terakhir adalah 127 pelamar ya. 127 pelamar lumayan lah. Ini gaji yang paling kecil diharapkan adalah 2,5 juta. Pengalamannya tidak ada, sarjana S1. Spesialisasi hotel atau pariwisata. Ini nyambung ora iki. Saputra logistik guys. Nyambung aja lah ya. Siap penting kerja. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 25 juta dengan posisinya Deputy Country Manager. Pengalaman 13 tahun, sarjana lagi. Kita cek pengalaman terlama adalah 31 tahun. Personal assistant 8 juta. Gaji yang diharapkan. Lumayan ya. Lumayan. Oke, sudah habis teman-teman. Ini yang di bawah admin marketing. Sudah habis, kalau mau diteruskan nanti lama. Ini udah 20 menitan soalnya. Oke. Itu aja teman-teman untuk video kali ini ya tentang persaingan lowongan pekerjaan untuk posisi administrasi atau personalia ya. Administrasi atau personalia, lebih ke HR-nya lah ya. Nah ini tadi kita lihat paling banyak itu sekitar 500-an ya saingannya satu PT ya. Itu udah lumayan medium, lumayan susah. Tapi kalau di bawah itu masih 100-an, itu masih ada peluang kita masuk, masih ada peluang itu belum tentu diterima ya, peluang aja, cuman tetap harus berusaha gitu ya. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri tadi videonya dari awal sampai akhir ya, seperti apa persaingannya. Ini masih mending ya, tidak seperti administrasi umum ya yang kemarin tak review di video sebelumnya. Itu ya tonton sendirilah, saingannya gila-gilaan ya, 4.000-an satu PT. Oke, jika kalian ada pertanyaan, kritikan, saran, kurang apa, monggo silakan tinggalkan di komentar di bawah ini. Nanti kita diskusi bareng kalau saya pas online. Kalau nggak online ya nanti tak bales lain kali pas ada waktu ya. Semoga kalau semua teman-teman kalau masih ada yang menganggur, semoga cepat dapat kerjaan. Kalau semua teman-teman masih bekerja, semoga kerjanya lancar ya. Tapi kalau ada yang mau resign, semoga mendapatkan penggantinya yang sesuai, yang cocok lah. Amin lah ya. Semoga video review ini, review tentang persaingan lowongan kerja posisi administrasi di bulan Juli 2020 ini semoga bermanfaat ya kan. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk ya di like, subscribe atau lain sebagainya lah, seperti orang-orang pada umumnya. Coba segitu aja, nanti kepanjangan malah ribet lagi. Nanti saya sambung di video selanjutnya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa tombol loncengnya kalau ada video yang baru ya, jadi ada notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.